Begitu banyak orang yang hari ini yang nganggap dirinya sudah hijrah, lalu menganggap orang di luar itu merusak dirinya. Hati-hati, itu orang sombong. Itu hijrahnya hijrah syaitan. Hati-hati. Hijrahnya bukan hijrah al-Muhammadiyah, bukan hijrah kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, orang yang hijrah, orang yang mencari jalan, lalu dia menjauh dari komunitas selamanya. Apa kata dia? Bukan mereka yang aku takuti merusak aku, tapi yang aku khawatirkan akulah penyebab mereka rusak. Itu yang bahaya. Jangan-jangan kita yang rusak, lalu kita yang membuat orang-orang lain rusak. Apa kata dia? Kalau nggak ada lo nggak rame, kan gitu ya. Kalau nggak ada dia, nggak ada kita, nggak ada maksiat, nggak seru maksiatnya. Jadi kita itu nambah seru maksiat. Nah, maka beliau mengatakan apa? Pokok asal sumber dari semua kemaksiatan, syahwat dan juga kelalaian bukan kamu tidak sholat, enggak. Bukan kamu kemudian tiduran banyak, bukan. Bukan kamu belum zakat, bukan. Sebabnya cuma satu, ar-ridha 'anin nafs. Ridho itu bahasa Arab artinya senang atau membiarkan atau memaklumi. Orang kalau ridho itu memaklumi, walaupun salah dia maklumi. Itu ridho. Ridho itu hanya boleh satu, kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asama al-anbiya min kulli dhanbin wa hafazal awliya min kulli kabiratin wa sana qulubal ibad amma siwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qalbil alamin ka'batil arwah wa ala alihi wa ashabihi ashabil jah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku semua, alhamdulillah nggak hujan ya. Semoga Allah ridhai duduk kita, pertemuan kita malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bang Dik, keluarga dan semua sahabat-sahabat yang bergabung, semoga kita istiqomah di sini sekali 3 bulan insya Allah. Tapi kita di Buaran setiap bulan, ya berarti 2 bulan di sana, lalu sebulan lalu di sini, insya Allah. Dan juga tim Hadrah, ini yang Al-Madinah bukan? Ya. Oke, dan bersama kita ada Mukri yang membaca teks malam ini, Engku Mudo Dayat. Ini baru selesai magister, pembahasannya tentang ma'rifat ruh. A+ ya? Ya, alhamdulillah. Ada Rehan dan semua tim, semoga Allah kuatkan khidmat di qalbunya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus semua yang hadir, mari walaupun tadi sudah baca Fatihah, kita baca syahadat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti maknanya. Ya Allah, aku memperbaharui syahadatku. Aku memperbaharui keyakinanku bahwa diriku, nyawaku, tubuhku, darahku, tulangku, dagingku, kulitku, rambutku, dari ciptaan Engkau, dari nurullah, nur Muhammad. Sama-sama. Nurullah, nur Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk malam ini ke hikmah yang ke-35. Tafadhal. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila rahmati khalifatillah, wa ila ruhi Balia ibn Mulkan al-Khadir alaihi salam, wa ila ruhi Sayyidina Hasan, wa ila ruhi Sayyidina Ilyas, wa ila ruhi muallifil kitab Asy-Syaikh Ibn Athaillah Sekandari, wa khususan ila ruhi murabbi ruhina Abuya Ar-Razi Hashim Asy-Syadili An-Naqsyaband, wa ila arwahina sya'ulillahil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka ihdinas shiratal mustaqim. Wa bi sanadikumul muttasil ilal imam asy-syekh Ibn Athaillah As-Sakandari amaddanallahu bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Hikmah yang ke-35. Aslu kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin 'adamur ridha minka anha. Pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat yang rendah adalah ridha terhadap nafsiyah atau sisi manusiawi. Sedangkan pangkal segala ketaatan, kesadaran dan menjaga kehormatan adalah tidak meridai nafsiyah atau sisi manusiawimu itu. Baik. Bang Dik, masih dosa? Masih punya dosa nggak seumur gini? Banget, Bu ya. Oke. Ketika ada banjir di suatu negeri, kalau pemerintah yang benar, dia benerin tempat banjirnya atau pangkal banjirnya? Pangkal banjir. Asal banjirnya. Asal banjir. Ya. Kalau seorang sufi yang mengenal Allah, mengenal penyakit-penyakit hati, beda dengan pemberi wirid. Jadi bedakan belajar tasawuf itu ada kepada orang yang pemberi beban wirid, itu paling banyak. Ada yang mengerti seni menyembuhkan penyakit hati. Dan itu disebut al-mursyid al-arif. Mursyid yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mursyid yang arif ini, dia kalau ada orang maksiat, murid pemalas, murid apa yang dia beresin bukan wiridnya, bukan sholatnya. Yang diberesin penyebab semua dia bermaksiat. Penyebab itu cuma satu atau dua. Dan Ibnu Athaillah salah satu mursyid dalam kelas ini, bukan mursyid yang ngasih beban. Jadi kalau datang ke kiai biasanya dikasih wiridan nggak? Itu beban nggak? Beban. Mursyid hakiki itu bukan yang ngasih beban. Mursyid hakiki itu yang menghilangkan rasa beban kalau zikir. Ya, sudah ketemu. Apa kata beliau? Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin. Aslu, udah jadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawi. Asal. Asal kulli maksiat. Setiap maksiat. Maksiat bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Setiap maksiat asalnya apa? Ada 3. Ghaflah, maksiat, ghaflah. Apa arti ghaflah? Kalau sholat suka lalai nggak? Dalam sholat, bukan sebelum sholat. Dalam sholatnya sering lalai nggak hatinya? Sering. Nah itu dia. Jangankan di luar sholat, dalam sholat aja begitu. Jangankan nggak sholat, sholat pun masih lalai. Gitu maksudnya. Wasyahwatin, syahwat itu keinginan rendah. Jadi dalam bahasa Arab ada yang disebut kehendak ilahiyah, itu bahasanya iradah. Kita nggak boleh mengatakan Allah bersyahwat. Syahwat itu untuk makhluk. Kalau kepada Allah disebut iradah. Kudrat, iradat. Pernah dengar? Kudrat, iradat, ilmun, hayat. Sifat Allah ya, sifat 20. Apa kata beliau? Sebagai mursyid yang bisa menyembuhkan sebagai pangkal asal dari semua 3 penyakit manusia, maksiat, lalai, dan syahwat. Pangkal dan asal dari semua itu ar-ridha 'anil nafs. Pembiaran atau meridhoi nafs, ego atau sisi manusiawi. Kapan orang meridhoi sisi manusiawi? Biasanya kalau berkawan dengan orang yang kualitas batinnya di bawah dia. Atau yang sama jelek sama dia. Oleh karena itu ketika orang beruzlah, uzlah itu artinya menjauh. Itu ada 2 jenis, ada orang sombong, ada orang yang tawadhu. Yang sombong itu sering mengatakan begini, saya tidak mau lagi berteman sama dia, kenapa? Mereka merusak aku. Sombong itu. Itu banyak orang yang hari ini yang nganggap dirinya sudah hijrah. Lalu menganggap orang di luar itu merusak dirinya.
Hati-hati itu orang sombong. Itu hijrahnya hijrah syaitan. Hati-hati. Hijrahnya bukan hijrah al-Muhammadiyah. Bukan hijrah kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, orang yang hijrah, orang yang mencari jalan, lalu dia menjauh dari komunitas selamanya. Apa kata dia? Bukan mereka yang aku takuti merusak aku, tapi yang aku khawatirkan akulah penyebab mereka rusak. Itu yang bahaya. Jangan-jangan kita yang rusak, lalu kita yang membuat orang-orang lain rusak. Apa kata dia? Kalau nggak ada lo nggak rame kan gitu ya. Kalau nggak ada dia, nggak ada kita, nggak ada maksiat, nggak seru maksiatnya. Jadi kita itu nambah seru maksiat. Nah, maka beliau mengatakan apa? Pokok asal sumber dari semua kemaksiatan, syahwat dan juga kelalaian bukan kamu tidak sholat, enggak. Bukan kamu kemudian tiduran banyak, bukan. Bukan kamu belum zakat, bukan. Sebabnya cuma satu, ar-ridha 'anin nafs. Ridho itu bahasa Arab artinya senang atau membiarkan atau memaklumi. Orang kalau ridho itu memaklumi, walaupun salah dia maklumi. Itu ridho. Ridho itu hanya boleh satu, kepada Allah. Maka wirid yang kita amalkan setiap pagi sore, raditu billahi robba, wirid anak SD, anak TK, anak pemula, ternyata itu wirid para nabi, itu wirid para aulia kutub, aulia-aulia yang levelnya sudah mentok, sudah. Apa wirid mereka? Raditu billahi robba, aku hanya ridho kepada Allah, bukan ridho kepada diri. Jadi Bang Dik, kalau Bang Dik ketiduran subuh, itu alasannya apa Bang Dik? Pulang ngaji. Berarti nyalahin ngaji dong. Iya, salah lagi. Kalau nggak ngaji bisa bangun subuh. Indonesia lawan Arab Saudi. Tuh nyalahin nonton lagi. Aduh. Ayo. Ulang lagi pertanyaan sedikitnya. Kalau saya atau Bang Dik ketiduran subuh, itu salah siapa? Salah. Malam ini nih pulang pengajian, terus subuhnya telat. Atau malam tadi maulid, terus telat subuh. Pernah dengar ada ustadz membid'ahkan, melarang maulid, karena menyebabkan subuh telat, ada nggak? Ya, ya. Itu masalahnya ini. Izin Bu ya, kita diskusi sebentar. Salah bantal. Doa. Apa dong? Apa dong yang serius? Oh, karena kita belum menjadi kekasih Allah. Jadi nggak dibangunin oleh waktu. Emang kalau kekasih Allah nggak bisa ketiduran? Bang Dik, Ya. Sayyidina Ali makomnya kekasih Allah nggak? Ya, Itu pernah ketiduran loh. pernah. Ketiduran subuh. Sayyidina Ali pernah ketiduran subuh, padahal semua ilmu Nabi SAW itu pintunya beliau. Jadi? Apa kalau kita ketiduran telat subuh, berarti salah nggak? Salah, kan tidur juga baik Bu ya. Hah? Nggak ngomongin orang, ya kan? Emang kalau ketiduran sholat Jumat baik? Baik nggak? Ini orang aneh bener ya. Udah nyerah ya. Sorry Bang Dik, kamu tersiksa nggak Bang Dik kalau aku tanya-tanya gitu? Aduh demi Allah Bu ya. Baik. Kalau orang masih mencari objek yang dia salahkan, berarti dia masih childish. Masih kekanak-kanakan, batin dia belum dewasa. Oh, lu ada. Jadi kalau saya ketiduran, kan bukan karena maulid, bukan karena malam tadi ngaji hikam, atau malam tadi Bang Dik manggung, nggak ada urusan. Jadi ketiduran itu kenapa? Pandangnya di sini. Karena salah sendiri. Aku yang lalai ya. Jadi nggak usah cari orang untuk menjadi kambing hitam kalau kita salah. Itu tadi hasil diskusi Bu ya. Lah jawabannya kan ini Bang Dik. Kayaknya antum harus punya buku ini deh, buku itu ya. Antara yang punya buku kasih Bang Dik satu lah. Bu ya, ini makanya kita ngaji Bu ya. Kita belum tahu jawabannya ya. Ini sudah ada terjemahannya Bang Dik. Oke. Terjemahannya langsung kita yang terjemahin. Oke. Kalau maksiat lawannya apa? Maksiat secara harfiah, letter like itu artinya durhaka. Lawan durhaka apa? Taat. Patuh, taat. Taat itu bahasa Arab. Patuh bahasa kita. Oke. Jadi lawan maksiat, taat. Terus satu lagi, ghaflah. Ghaflah lalai, lawan lalai.
Rajin. Rajin lawannya malas. Iya. Bahasa Indonesianya kayaknya parah ini. Semangat. Oke, semangat apalagi. Tepat waktu itu turunannya. Yeah, right. Nah, itu sadar. Bahasa Arabnya yaqzah. Bahasa Arabnya yaqzah. Jadi lalai lawannya sadar. Terus yang ketiga? Tadi apa yang ketiga? Syahwat. Apa lawan syahwat? Syahwat memperturutkan keinginan yang rendah. Syahwat itu ada macam-macam. Syahwat binatang ternak, makan, minum, kawin. Syahwat binatang buas, mengalahkan lawan. Suka teriak-teriak, suka ngata-ngatain, dan itu dipertontonkan di TV. Ya, baru-baru ini ada, itu syahwat buas. Ya, kalau sudah tengkar, nanti keluar kebun binatang, sama WC keluar semua toilet. Keluar kan? Yang kita keluarin tiap pagi itu dibaca sama dia tuh jadi wiridnya. Ya, atau kebun binatang ke Ragunan, semuanya keluar itu. Jadi orang-orang yang karakter syahwatnya, kelasnya adalah kelas binatang buas, maka dia akan ngata-ngatain orang dengan bahasa-bahasa itu. Tapi kalau syahwatnya syahwat yang di bawah itu, syahwat binatang ternak, maka dia ngomongnya urusan antara perut dan lutut. Makan, minum, hubungan badan, begitu aja yang diomongin. Ya. Naik lagi, ada syahwat syaitan. Hati-hati. Syaitan itu suka ngadu domba orang, suka ngadu domba, buka aib. Jadi kalau ngobrol, kita ngobrol, temennya suka buka aib nggak? Itu setan, tapi wujudnya manusia. Cuma dia kepinjam. Ini yang sering kita sampaikan, Bang Dik, pesan dari Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Syaitan berupa wajah manusia, itu lebih bahaya daripada syaitan berupa tubuh jin. Kalau jin kedengeran nggak ngomong? Nggak kedengeran. Tapi kalau manusia ngomong, kedengeran. Kalau jin ganggu paling kesurupan. Tapi kalau manusia menghantarkan kalimat-kalimat membuka aib. Coba Bang Dik, kita kan misalnya kayak gini kan kenal baik. Nanti kita berdua, terus Bang Dik bilang, tuh si Robi tuh, dia tuh begini. Akhirnya pas ketemu, saya selalu bayangin buruknya Bang Robi. Hati-hati punya teman begitu. Ya, kalau ada teman begitu, langsung arahin dia. Maksudnya bukan begitu. Kalau nggak tinggalin dia. Ya. Bukan kita menganggap diri kita lebih mulia dari dia, tapi kita menganggap diri kita nggak sanggup untuk memperbaiki diri kita gitu. Ya, dalam bahasa Arab menahan diri daripada syahwat itu bahasa Arabnya iffah. Bahasa Arabnya begitu ya. Apa bahasa Arabnya? Iffah. Lawannya apa? Syahwat. Ada yang lebih tinggi dari syaitan, itu malaikat. Malaikat itu syahwatnya syahwat nur. Malaikat itu makhluk yang konstan, stagnan. Malaikat enggak seru gitu. Enggak asik sama malaikat itu. Cuma orang banyak ingin mengenal malaikat, dia kira malaikat lebih tinggi dari para nabi. Yang asik itu para nabi. Para nabi itu asik, kadang dia zikir, kadang dia main, kadang dia berhibur. Kalau malaikat enggak. Apa kata malaikat waktu Allah mengumumkan ada khalifah di muka bumi? Ya, kita dituduh loh sama malaikat. Dan memang faktanya begitu. Ya Rob, kenapa engkau memilih pemimpin di bumi yang merusak dan menumpahkan darah? Sedangkan kami ahli tasbih, ahli zikir, itu loh stuck. Malaikat itu berhenti di situ. Dia stagnan di satu posisi, yaitu posisi zikir, wirid, taat, zikir, wirid, taat, zikir, wirid, taat. Tapi dia tidak naik ke bab kemakrifatan. Coba yang membedakan Sayyidina Adam dengan malaikat apa? Apa kata Allah? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu kami mengajarkan Adam. Dia Allah atau kami kata Allah. Mengajarkan Adam. Semua nama. Malaikat ahli zikir. Tapi yang diajari Allah siapa? Berarti mu'alim, orang berilmu. Itu lebih tinggi dari orang berzikir. Maka malam ini kita lagi bagi ilmu. Itu Bang Dik sholat 1000 rakaat. Itu insya Allah lebih afdal belajar. Karena kalau zikir, pikirannya pasti nggak konsen. Coba Bang Dik sholat subuhnya khusyuk atau kusut? Tadi kayak gini orang ada lagi banyak. Sholat, saya nggak yakin Bang Dik tadi isya'nya benar itu. Pasti pikirannya kemana-mana tuh ya. Semua kepikiran, jujur. Benar Bu ya, cuma pas rakaat terakhir aja ingat pengajian. Berarti sholat kita pantas nggak dipersembahkan kehadirat Allah?
Jadi sholat ini cuma latihan, jangan sombong dengan latihan kita. Ya, semoga latihan ini nanti diterima Allah, nanti pas disuruh sujud yang sebenarnya di hadapannya kita baru benar-benar sujud, insya Allah. Ya. Kalau maksiat, lalai, syahwat sebabnya meridhoi diri, meridhoi ego, maka taat, sadar, dan menjaga kehormatan lawan dari meridhoi ego. Berarti apa? Tidak meridhoi ego artinya apa? Ya itu, bahasa Indonesianya ada nggak? Tidak meridhoi ego. Tidak meridhoi nafsu. Lah, ikhlas itu melepas Bang Dik. Bang Dik kalau nggak ridho dengan suatu perbuatan anak atau anak didik itu diapain? Hukum. Aduh ngeri kali ente kalau jadi guru. Untung ente nggak jadi guru. Diingetin. Lalu? Nabi SAW ketika ngelihat Ibnu Mas'ud kakinya maju satu begini, satu jengkal ketika berdiri soft. Maka Nabi SAW mundur lalu mendorong dadanya dan mengatakan, aku kepada kalian seperti orang tua kepada anaknya. Jadi Nabi kalau sahabat salah itu bukan dihukum, tapi ditunjukin cara gimana gak salah. Itu apa bahasa ininya? Diteladani, dididik. Nah, asal dari semua ketaatan, kesadaran, dan penjagaan diri, mendidik nafsu. Ya. Maka teman-teman semua, sholat, puasa, zikir kita, itu semuanya bukan untuk ke Allah, itu untuk kita. Allah gak perlu sholat, Allah perlu sholat kita gak? Allah membutuhkan gak sholat kita? Tidak, kita yang butuh. Puasa satu-satunya yang agak dekat sama Allah. Apa kata Allah Ta'ala? As-sawmu li. Saum, puasa itu li. Apa arti li? Untukku. Kenapa? Karena puasa itu mendidik nafsu. Nafsu apa yang dididik? Kalau nggak makan nafsu apa? Antara pusar dan birahi. Satu lagi. Kata Nabi, jika kamu berpuasa, lalu ada orang menghujatmu, atau ada orang ngajamu berkelahi, jawablah, aku sedang puasa. Itu puasa apa? Ulang lagi sekali. Bang Dik dikat-katain nih. Ya. Anta kalbun gitu. Anta kalbun, anta kittun. Balas ente majnun. Kalau digituin orang, Bang Dik dia gak marah ya? Saya kadang gak ngerti artinya. Apa itu? Emang enak kalau kita gak ngerti banyak ya? Iya. Jadi kalau ada orang menghina kita binatang, kita lagi puasa, kita ngomongnya apa? Kita kan puasa perut. Urusannya apa dengan masalah aku lagi puasa terus gak balas dia? Berarti puasa yang dimaksud Nabi bukan puasa hanya dari pusar sampai lutut. Di puasa yang dimaksud Nabi, puasa dari pusar ke atas. Puasa emosi. Jadi puasa kita harus naik ke dada. Namanya puasa? Puasa ego. Bukan puasa kebenaran. Bolehlah dirimu yang ngasih. Itu istilah Bang Dik tapi gak ada yang terima. Salah ya Pak? Puasa kebenaran, puasa emosi Bang Dik. Puasa saya harusnya balas dia. Boleh gak saya balas kalau ada orang ngata-ngatain? Izin Bu ya, izin. Maksudnya puasa kebenaran gini Bu ya. Kita tidak salah. Ya, dianggap salah. Maka kita berpuasa kebenaran dengan harapan Allah yang maha benar akan menjadi sebagai kebenaran yang absolut di hati kita. Berarti ngerasa benar dong. Tunggu dulu. Tepuk tangan. Ngerasa benar itu boleh nggak? Itu masih dipuasain lagi. Kalau saya merasa benar, saya akan sering ngutuk orang ini. Ya. Awas loh, nanti di akhirat kita. Gitu. Itu karena ngerasa benar. Allah maha tahu aku benar. Itu kalimat ego, cuma dibawa Tuhan. Orang hari ini berhijrah, kebanyakan terjebak pada ego-ego yang pura-pura soleh itu. Ya. Oke. Hati-hati. Itu permainan ego. Kalau begitu salah ya Bu ya. Misalkan kita tidak salah, kita benar dalam hal ini, tapi kita jangan merasa benar dengan harapan yang maha benar itu hadir sebagai kebenaran yang absolut. Boleh. Kalau Allah ya.
Tepuk tangannya gak jadi ente. Jadi. Oke. Kalau dalam tasawuf itu kalimat salah dihindari Bang Dik. Salah, terkutuk, apalagi sesat, itu kita menghindari. Kecuali kalau saya ngajar akidah, kalimat sesat muncul. Tapi dalam tasawuf kita menghindari walaupun sesekali keluar juga dan saya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dalam tradisi ulama-ulama ahli kolbu, yang ada itu bukan orang salah, tapi orang yang belum mendapatkan kebenaran. Bukan orang sesat, tapi orang yang sedang mencari kebenaran gitu. Kita bahasanya seperti itu. Jadi salah itu kebenaran yang belum terasa. Belum dicapai ya. Ada orang maksiat kita lihat mungkin dia sedang berusaha untuk keluar dari maksiatnya tapi dia belum sanggup. Bahasa kita begitu. Karena semua kita pernah maksiat toh. Benar? Jujur sendiri maksiat nggak? Iya. Ya makanya sulit jadi wali. Buya izin tanya dong Buya. Itu udah nanya mulu dari tadi. Ya fadal. Alhamdulillah. Jadi ini kan musisi gitaris semua nih Buya. Tiba-tiba ada yang hijrah Buya. Hijrah kemana? Hijrah jadi orang bener lah kira-kira gitu. Nah tiba-tiba dia bilang yang main gitar itu kafir dan lain-lain. Itu gimana kitanya Buya sikap kita? Terlalu banyak teman-teman ya yang begitu. Mereka nggak bilang kafir. Apa sih namanya sesat Buya? Iya sesat mungkin dia. Karena ada sebuah hadis yang mereka sebenarnya kurang pas memahaminya. Hadisnya sahih itu kan valid. Tapi tidak semua teks yang valid itu cara memahaminya benar. Jadi ada sebuah hadis di riwayat Imam Bukhari. Sayati aqwamun ya, akan muncul kaum-kaum orang-orang di akhir zaman. Yastahilluna al-khamra wal-hirra ya, wal-harira wal-ma'azif ya. Yang menghalalkan khamar, sutra, biduanita bersamaan ada musik. Itu terjemahan saya. Terjemahan guru-guru kita di Yaman, di Suriah, sebagian ulama kita di Mekah, lalu Darul Ifta di Mesir. Darul Ifta itu lebih paten dari MUI. MUI kita hanya DSN yang punya kekuatan hukum yang legal, selebihnya hanya anjuran. Kalau di Mesir, Darul Ifta, lembaga fatwa itu mereka punya kekuatan legal. Ya. Mereka meyakini bahwa haramnya musik itu bukan karena zatnya. Karena musik itu nggak ada agamanya Bang Dik. Coba musik ada agamanya nggak Bang? Ya, jadi kalau lihat musik tuh kelihatan nggak Islam, Hindu, Buddha gitu kelihatan nggak? Ada? Ente yang suka musik, kalau buka main musik lihat gitar itu langsung ada ininya nggak? Langsung ada agamanya nggak? Nggak ada toh? Sepakat? Oke. Kira-kira kalau ente lahir tapi diciptakan Allah bukan jadi orang tapi jadi musik, terus tiba-tiba ada orang mengutuk ente sebagai musik, itu protes nggak? Ya. Yang paling lucu ada radio dan TV mengharamkan musik, tapi dia nyetel rekaman suara angin, suara ombak, suara burung. Jadi kalau burung bernyanyi boleh, tapi manusia yang lebih mulia dari burung nggak boleh. Itu gimana tuh ininya? Coba lebih mulia kita atau burung? Burung bersiul boleh, masa Bang Dik bersiul nggak boleh? Burung nyanyi boleh, suara burung boleh dinikmati. Ini kita belum pakai dalil loh ya. Kenapa suara manusia yang khalifah di muka bumi nggak boleh? Ini si Meong lewat juga nih. Ente punya suara nggak Meong? Suara gemercik air. Air itu bunyi. Apakah bunyi begitu aja atau karena ada persentuhan air dengan satu benda? Ya. Apa bedanya ketika kita main suatu alat musik? Saya lebih dari 3 tahun mengharamkan musik. Jadi teman saya yang jago main gitar, kalau lagi main gitar saya datang dia langsung lempar. Saking takutnya mas saya bukan takut sama Allah. Takut nanti dikafirkan Allah sih. Tapi alhamdulillah, saya Bang Dik waktu SMA, dulu jurusan keagamaan, sekolah negeri tapi jurusan keagamaan ngambil yang belajar kitab. Saya pindah dari satu sekolah ke sekolah ini, itu di Bukit Tinggi. Dari Payakumbuh saya pindah ke Bukit Tinggi. Dari kampungnya Bang Robi, Payakumbuh saya pindah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu sama mirip-mirip kayak di Bandung, banyak anak metal. Nggak tahu itu rahasia Allah apa. Ibu saya nyariin kosan, itu base campnya anak-anak metal. Jadi mau tidur dengerin musik yang gak jelas itu. Aduh, itu hampir 2 minggu saya tersiksa. Tahu-tahu pagi, pas subuh, saya subuh alhamdulillah Allah bangunkan untuk ke masjid atau musola.
waktu bangun itu saya menikmati suatu suara yang merdu, yang band musiknya dari Bandung tapi saya nggak usah sebut, nanti ada yang GR. Perasaan saya menikmati, kok merdu ya? Karena selama 2 minggu dengerin musik metal dan gak berani protes karena emak saya milihnya itu kan. Tapi waktu saya sadar, jadi antara alam trance kita menikmati, wah ini seninya indah ya gitu. Ketika saya sadar, otak kita langsung menghukumi, loh haram loh. Akhirnya kita segera berwudu supaya dibersihkan telinganya. Tapi ketika saya sekolah, pagi-pagi, jam istirahat saya langsung cari perpus. Dilalah itu perpus yang baca kitab Arabnya cuma saya dan 3 orang teman. Yang lain gak ada yang mau baca karena katanya ribet. Dapatlah kitab buku daripada Syekh Shaltut. Salah satu Syekhul Azhar, mungkin angkatan guru-gurunya ahli tafsir kita, Pak Quraisy Shihab. Tahu Pak Quraisy? Di situ saya mencari apa hukum musik. Dan saya kaget di situ. Setelah dinyebutin dalil yang mengharamkan, dalil yang membolehkan, terus ada kalimat dari Sayyidina Ali. Yang saya ingat kalau diterjemahkan, hati itu dia elastis. Jika engkau membiarkan dia keras, membeku, jangan salahkan jika hatimu nanti mati. Ya, poster Indianya kelihatan Bang Dik. Dari situ saya kemudian mulai untuk melihat orang main musik itu apa sih yang haram gitu. Ternyata nggak haram, kata Imam Ghazali, dikutip di situ. Kalam diriwayatkan Imam Daruqutni, dan Imam Daruqutni biasanya kalau punya riwayat dalam Sunan Daruqutni itu semua riwayatnya bermasalah. Kecuali yang dia diamkan atau dikatakan ini hadisnya bagus. Dan hadis ini termasuk yang oke. Ada kalimat syair atau musik itu hasanuhu hasan, sayyi'atuhu sayyi'ah, ya, syarruhu syarr. Baiknya syair atau musik itu tergantung kontennya. Jika kontennya bagus, maka nilainya bagus atau halal. Jika tidak, maka dia tidak. Ya. Bagaimana dengan para ulama sufi? Semua ulama sufi penikmat musik, kecuali ulama Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ya, ulama Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada seorang syekh di Jabal Abi Qubais sebelum Wahabi berkuasa, namanya Maulana Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Sulaiman Zuhdi ini mengatakan, tariqatuna laisat tariqata syauq. Tariqat kita bukan tarikat kerinduan, melo-melo gitu, bukan. Tariqat kita bukan tariqat whirling. Maka jangan heran kalau orang tarekat sufi yang mengharamkan seni, musik, mereka nggak mengharamkan tapi menghindari pakai itu berarti dia orang tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Apa yang unik, Bang Do ini tadinya belajar tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah, cabang dari Khalidi. Tapi beliau mengadopsi puluhan tarekat. Salah satunya adalah tarekat Maulana Rumi, tahu Rumi? Jalaluddin Rumi. Dan beliau mengadopsi satu cara menikmati sholawat kerinduan dengan cara whirling. Tahu whirling ya? Nanti kita kalau ada musik hikam musik kita nanti ya. Atau hikam akustik. Kita buat nanti ada whirling. Ada ahlinya di sini insya Allah ya. Insya. Ya, tapi saya berharap whirling itu ada versi lokalnya, ada nggak? Tari piring. ada Jepang. Oke, terjawab Bang Dik? Ya. Lanjut hikam berikut. Ya. Hikmah yang ke-36. Wali an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Berteman dengan orang bodoh yang tidak ridho kepada hawa nafsunya itu lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang yang berilmu yang mengikuti hawa nafsunya. Maka manakah ilmu yang dimiliki oleh orang alim tetapi tidak meridhai hawa nafsunya? Maka manakah ilmu yang dimiliki orang alim tetapi dia meridhai hawa nafsunya? Maka manakah kebodohan orang yang tidak alim sedangkan ia tidak meridhai hawa nafsunya? Nyambung gak? Lanjutan dari hikmah tadi,
Beliau mengatakan, li antas haba, engkau bersahabat, berguru, berkawan, berkomunitas. Sahabat itu hari ini ada offline, ada online, itu masuk ke bab ini. Kamu bersahabat dengan orang yang dianggap jahil, nggak sekolah, mungkin dianggap juga nggak punya prestasi. Mohon maaf, mungkin tidak juga punya kemampuan artistik yang seperti abang-abang ini. La yarda an nafsihi, tapi orang ini la yarda an nafsihi, dia tidak membiarkan dirinya begitu saja, tidak membiarkan nafsu kebinatangannya, baik sisi syahwat yang rendah atau syahwat emosi ataupun syahwat syaitannya, dia nggak membiarkan itu. Tapi dia mendidik dirinya, orang jahil tapi dia mendidik dirinya. Khairul laka min antas sahabaj aliman. Itu lebih baik daripada engkau bersahabat dengan orang yang diyakini alim, bertitel, bergelar kiai, atau belakangnya ada apa, doktor LCMA gitu ya, atau kiai, atau gus, atau habib, apapun gelarnya. Tapi dia mengikuti dan membiarkan nafsunya, egonya. Maka lebih baik kita bersahabat dengan orang jahil yang tidak membiarkan nafsunya, daripada orang bertitel, bergelar, bernasab, tapi dia membiarkan keliaran nafsunya. Itu kata beliau. Lalu ada pertanyaan, ini jadi kaidah. Kalau terjemahan tadi, fa'ayu itu terjemahan harfiah. Manakah ilmu orang alim jika dia masih meridhoi nafsunya? Itu terjemahan di buku. Terjemahan bebasnya, masih alimkah orang yang dia memperturutkan hawa nafsunya? Masih jahilkah orang yang dia mendidik nafsunya? Mana kira-kira? Masih alimkah orang yang membiarkan dirinya amburadul? Masih disebut jahilkah orang yang dia mendidik nafsunya? Ya, jawabannya sudah tahu sendiri ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang jahil dan tapi mendidik diri. Ya. Dan sebaik hamba yang merasa dirinya jahil, tapi dia mau mendidik dirinya. Seburuk-buruk hamba merasa dirinya alim, dan memang betul, saya lama membuat training untuk para ustadz dan para da'i. Ini mohon maaf para da'i, semoga Anda tidak tersinggung. Orang yang paling sulit untuk dididik itu adalah orang yang merasa terdidik. Orang yang paling sulit dididik itu orang yang merasa terdidik. Orang yang merasa terdidik itu educate, berarti dia merasa alim. Ya, merasa dirinya mursyid, merasa dirinya khalifah thariqah, wakil talqin, merasa dirinya doktor, merasa dirinya tamatan kuliahan Timur Tengah, luar negeri. Itu sulit untuk didik dia. Itu lebih sulit. Maka guru saya ketika ada yang mau belajar kepadanya orang alim, beliau cuma kasih satu syarat. Boleh berguru kepada kami, al-faqir, tapi satu syarat. Kamu simpen dulu ilmumu di file yang mana gitu, jangan bawa kalau ketemu saya. Dan orang ini berhasil. Ya, saya ketemu dan ketemu juga zuriatnya dan itu berhasil. Alhamdulillah. Jadi kalau Bang Dik nih, mohon maaf, Bang Dik nih merasa terkenal aja, itu nggak mau ketemu saya. Ya. Bener, ya. Tapi Bang Dik nyalon butuh saya. Paham nih gue, paham nih. Maka teman-teman kita yang nyalon, kita didik dia, kamu jangan temui aku selama kamu nyalon. Kecuali offline. Itu cara saya mendidik diri saya dan mereka. Jadi teman-teman yang nyalon ya mohon maaf, kalau temu saya offline ya, jangan di bab kita lagi ngaji. Silakan ketemu, rumah kita terbuka, majelis kita terbuka, tapi jangan saat online. Karena takut ada salah niat di sayanya atau di dianya. Ya, saya nggak nyalain orang, mungkin niat saya nggak benar. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, pemirsa Ribat yang ada di YouTube, yang disiarkan di beberapa negara ya, ada Indonesia pastinya, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura. Anda boleh bertanya nanti ya melalui YouTube, dan teman-teman nanti boleh bertanya ya. Dan teman-teman di kiri kanan juga boleh bertanya. Saya ingin bertukar kabar kepada Majelis Ribat. Ini ada 2 buku dalam genggaman saya. Ini tulisan asli guru kita yang tidak diambil uangnya sedikit pun. Karena di Buaran kita sedang membangun Majelis Ribat ya. Tempat ya seperti ini, tanahnya sudah diberi tapi bangunannya belum ada.
Dan buku Mutiara Hikmah ini Ibnu Athaillah yang pakai cover kulit itu 80.000 aja. Ini kita harus punya nih. Karena kalau kita ngeposting ada kata-kata indah ya. Kalau bikin lagu lagi mati ide, kita buka literasi ini. Yang hardcover itu cuma 50.000 aja. Jadi sekali lagi bukan keuntungan Buya. Saya juga paling kurang suka gitu kalau ada orang kajian ternyata ujungnya ada. Tapi ini benar-benar saya yakini memang kita sedang membangun. Caranya bermartabat dengan membuat buku. Nanti bisa dicari di depan sana ya. Saya udah punya dua-dua versi ini. Sekarang pertanyaan dulu nih dari sahabat-sahabatku nih, para musisi, bintang film. Silakan dari Robi ya, Robi. Robi ini luar biasa nih. Gue tuh baru. Ini Robi walaupun saya nggak kenal ya, tapi beritanya nggak ada habis-habisnya. Wah biasa. Lo lebih terkenal dari gue, Bi. Tapi di alam Jabarut dan Malakut gue lebih terkenal. Allahu Akbar. Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya itu ingin sedikit cerita tentang bagaimana kehidupan saya berjalan selama 39 tahun umur saya sekarang. Di mana ada banyak ujian-ujian yang saya terima, yang kemudian menjadi aib juga. Dan saya nggak mau kasih tahu aibnya karena Allah minta kita untuk menutup aib itu. Ini berhubungan dengan bagaimana memaknai al-hikam kita kali ini tentang nafs atau nafsu. Karena nafs atau nafsu ini akhirnya membawa saya ke duniawi yang membuat saya akhirnya mendapatkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik. Tapi di lain sisi, itu kalau nggak salah saya juga ada di Al-Hikam, saya pernah baca juga. Mungkin saya bisa salah, bahwa ujian itu adalah mahar untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana memaknai hal atau kata-kata tersebut? Bagaimana memaknai kalimat itu, Bu ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bang Robi. Udah Robi ya. Kalimat lebih tepatnya, ujian itu adalah Aidul Muridin, hari raya murid. Jadi ujian itu bukan hari sial, tapi hari raya. Sudah merasa diuji itu hari raya? Belum ya? Berarti belum kenal siapa yang uji. Orang hari ini saya lihat banyak pengumuman untuk jadi pegawai negeri, betul nggak? Itu kalau namanya tidak lolos ke daftar orang yang masuk ujian, sedih nggak? Ya, dan orang berharap dia masuk kepada daftar nama orang yang diuji, betul? Kenapa kita untuk dapat dunia lalu diuji seneng, tapi untuk dapat akhirat, untuk dapat mengenal Allah diuji nggak seneng? Kalau mau jadi PNS, orang diuji itu cuma sesaat, 2 saat. Tapi kalau ingin bertuhan, orang diuji setiap nafas. Setiap nafas, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menguji kamu supaya terlihat mana kamu yang karyanya baik. Lalu di Quran dikatakan, kamu itu diuji bisyarri wal khair. Ada ujian itu positif, ada ujian itu bentuknya negatif. Bang Dik pernah merasa terkenal toh? Tapi masih terkenal gak dia? Banget Bu ya. Tapi merasa terkenal gak? Merasa Bu ya. Itu kena ujian. Sekalian. Orang yang merasa terkenal itu akan dapat ujian terus.
ya dirimu terkenal gak ada masalah, tapi jangan merasa terkenal. Karena kalau sekali merasa terkenal gak dihargai orang, langsung sakit hati. Matahari itu terkenal gak? Ya benar terkenal. Tapi dia sakit hati gak kalau ada orang, lu panas amat sih gitu. Matahari pernah sakit hati gak? Gak pernah dia sakit hati. Dia tetap memberi cahaya, karena cahaya dia dibutuhkan alam. Jadi kalimat ujian itu adalah hari raya para murid, karena seorang murid ketika dia tahu ada ujian, berarti Allah sedang memberikan perhatian. Ada seorang hamba, dia itu gak pernah maksiat dalam pandangan dia. Lalu kalau dia ngeliat orang maksiat, dia jijik. Dia jijik ngelihat orang maksiat. Karena dia nggak, ahli neraka tuh gitu. Jadi kalau dia ngelihat ada orang yang maksiat, dia bilang, jijik, najis gitu. Dan dia memandang dirinya mulia. Hati-hati, itu syahwat malaikat loh. Malaikat kan begitu. Maka Allah memanggil malaikat, malaikat, kalau emang kalian suci, coba saya beri kalian tubuh seperti manusia. Masih ingat kisah Harun Marut dan hadisnya sahih? Kisah Harun Marut ada di kitab sahih. Dan hadisnya bukan hadis palsu. Ketika Harun Marut diberikan tubuh, matanya gak bisa berhenti ngeliat lawan jenisnya. Dan dia melakukan apa saja untuk lawan jenisnya. Yang tadinya dia jijik kalau ngeliat laki-laki, matanya jalalatan. Tapi ketika dia jadi laki-laki, dia nggak bisa menahan itu. Padahal Harut Marut itu dikatakan a'badun nas wa aktsaruhum ta'atan wa tasbihatan fil jannah. Makhluk yang paling banyak zikirnya di sorga itu Harut Marut. Tapi ketika dia diberikan tubuh seperti kita, itu Harut Marut nggak sanggup. Maka Harut Marut dia melanggar etika dia dan apa yang dulu dia kata-katai. Ketika dia melanggar itu semua, Allah kasih pilihan, kamu mau ditebus dosanya dengan selama-lamanya di neraka atau digantung sampai kiamat. Dia pilih mending digantung sampai kiamat. Dan itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Cuma sahihnya bukan sahih mutlak ya, dia ada sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Maksud saya apa? Adakah di antara yang hadir ini ibadah selama Harut Marut? Harut itu ribuan tahun ibadah atau kalau bahasa agama sebelah bertapa. Dia semedi bertapa di surga itu ribuan tahun. Dia sama malaikat Jibril itu beda-beda tipis. Mungkin lebih soleh dia. Tapi Harut Marut ketika diberikan tubuh, dia nggak sanggup. Ya, dia nggak sanggup. Oleh karenanya, banyak orang-orang yang bergaya Harutiah Marutiah ini, lama-lama jadi Carut Marut. Awalnya dia gaya malaikat Harut Marut, tapi lama-lama ketika nafsu syahwat itu datang ke dalam dirinya, nafsu syahwat itu nggak usah jauh-jauh, nafsu syahwat itu dalam diri kita loh. Masih punya nafsu nggak? Coba Bang Dik, umur berapa Bang Dik? Sorry Bang Dik, biar dia aja yang dibully kan? Pas tahun 2000 kan? Sekarang. Oh sekarang. 2024. 57. Serius Bang? Ini saya bulannya ulang tahun Bu ya, ini kecepatan pengajiannya. Iya udah selamat ulang tahun ya sebelum masanya. 57. 57, tua juga. Sorry ya kalau gue kurang ajar. Oke, 57. Jujur Bang Dik, kalau ngelihat yang cantik matanya tetap aktif gak? Masya Allah Bu ya Allah. Kalau ngelihat ganteng? Syukurlah kamu normal. Oke, Ya 57. Dayat umur berapa Dayat? 29, anggaplah 27. Berarti berapa tahun? 30 tahun. Itu doyatnya ngelihat yang bening-bening sama loh. Mungkin lebih parah dia, kan udah tahu caranya. Hah? Buya tuh kadang-kadang tahu dia ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksudnya sederhana, kita tuh nggak usah sosok suci lah. Itu sebabnya selevel Nabi tidak merasa suci. Maka Nabi itu masih istighfar tobat 100 kali. Nah, maka di kita di Ribat, itu di belakang kitab ini ada zikir hikam, itu ada zikirnya. Ada wirid asas di belakangnya, salah satunya adalah menunya istighfar 100 kali pagi sore. Dan rahasianya apa? Allah Ta'ala itu berkalam ke malaikat pencatat amal. Apa kata Allah Ta'ala? Yaum wa layla,
sehari semalam kamu lihat, jika si hambaku pelaku maksiat ini tidak istighfar, baru catat. Tapi jangan niat Bang Dik ya, ntar gue malam gitu. Ntar gue malam. Baru mau nih, tahu aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu nafas mana yang terakhir. Oke. Ini yang pernah kita sampaikan di awal-awal buka hikam di sini. Jangan merasa menghina para pelaku maksiat, siapa tahu itu akhir maksiat dia. Dan jangan kemudian merasa jumawa, sok berjasa, sok taat. Saat kita maksiat, siapa tahu itu akhir taat ya. Besoknya maksiat terus. Barangkali itu. Udah Robi ya. Oke, boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Robi, ini yang aku senang dari Alikam. Mungkin kan kamu juga sudah mengenal Alikam ya. Tadi beliau mengatakan, jika ada orang jijik melihat kemaksiatan, sesungguhnya itu ciri-ciri ahli neraka. Karena beliau mengatakan semaksiatnya orang maksiat itu adalah orang yang telah berputus asa dari ampunannya Allah. Murid Bu ya. Ingat pelajaran masa lalu Bu ya. Oke. Dan ini pertanyaan dari YouTube akan dibacakan oleh Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Guru Buya Ar-Razi Hashim serta tim Ribat dan semua yang hadir diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau bertanya dari YouTube dari siapa enggak dikasih tahu ya? Oh, dari Dodo. Viotral. Bolehkah kalau kita mengharamkan musik di kolbu kita dengan niat mendidik hayat untuk tidak memasukkan selain nama Allah di kolbu, karena musik itu terkadang jadi seperti terngiang-ngiang gitu. Terngiang-ngiang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggerijang. Oh, terngiang-ngiang. Oke. Kalau belajar, nggak usah belajar. Kalau orang darah rendah itu pantangannya apa? Darah rendah. Timun, kangkung gitu ya. Asam urat pantangannya apa? Emping. Kalau datang ke dokter ngomongnya apa? Kamu nggak boleh makan emping gitu. Itu hukumnya haram nggak? Jadi ketika seorang dokter lagi ngobatin pasiennya dan dia mengatakan pantangan kamu 1, 2, 3. Secara ilmu kedokteran itu terlarang. Dalam hukum Islam pada dasarnya itu boleh. Tapi kalau orang dalam bab maslahat, dia jadi makruh. Jadi makanan itu jadi makruh. Nah, waktu saya dulu ikut suluk, umur saya masih 13,5 tahun, kita suluk 40 hari nggak makan yang bernyawa. Bukan berarti kami mengharamkan ikan dan ayam, daging. Tapi guru saya ngomong gini, kamu hanya duduk, sholat, zikir. Kalau kamu makan daging, nafsumu nanti akan aktif. Nah, sedangkan niat kita sedang mendidik nafsu. Gimana cara didik nafsu? Jangan kasih dia makan. Gitu cara didik nafsu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Cara didik nafsu bukan mau ke Mekah, ke Yaman, bukan ke Mesir, bukan ke mana-mana. Didik nafsu itu kasih dia puasa. Nafsu ngomong, puasa ngomong. Nafsu marah, puasa emosi. Nafsu ego, hancurkan diri. Jadi jangan puja-puja diri. Kita kemudian hina diri, itu namanya malamatia. Apalagi nafsu merasa sombong, ya, maka di depan orang kita nggak boleh kemudian merasa diri kita lebih sedikit saja. Nah itu ada teknik-tekniknya. Ketika kami dulu seperti itu, tidak ada guru mengatakan makan ini haram. Ya. Jangankan mendengarkan musik, kami tidak boleh mengganti wirid kecuali yang diamalkan selama 10 hari. Jadi di luar sholat wajib, bahkan ayat Quran pun kalau tidak yang disuruh baca, kami nggak baca. Sampai begitu. Kenapa? Guru kami sedang mengobati penyakit dalam diri. Kamu kalau baca Quran hari ini pasti riya. Gitu guru saya ngomong gitu. Kamu kalau azan, jadi saya pun dilarang azan. Kami dilarang azan, kami nggak boleh azan. Kalau sekarang kita udah longgarin. Kenapa? Kamu kalau azan pasti berniat untuk menunjukkan suaramu yang bagus ke orang. Jadi kami didik sampai begitu Bang Dik. Bahkan zahirnya taat, kalau kemudian tersisipkan di dalamnya ada sesuatu yang tidak taat, itu pun dilarang. Namun kelarangan ini bukan berarti haram. Ini enggak haram. Paham ya maksudnya?
Quran itu dosisnya terlalu tinggi untuk dipakai untuk orang biasa. Ya. Lain kalau musik, jika Quran pun kita mau baca Quran perintah wajib loh, baca auzubillah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak baca Quran, maka bertawuz, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang rajim. Syaitan itu ada dua, jin dan manusia. Yang lebih sulit itu adalah melawan syaitan manusia. Melihat orang zahir, mau laki mau perempuan, terus kita ingin menunjukkan suara yang bagus sebab ingin didengar oleh orang itu, maka orang itu untuk kita jadi syaitan. Dianya bukan syaitan. Untuk kita dia menjadi syaitan. Jika membaca Quran pun membuat orang ria, kira-kira musik gimana? Nyanyian gimana? Jadi keharaman musik itu kalau dalam ilmu usul fikih itu ada namanya haramun li zatihi, ada haramun li ghairihi. Jadi haramnya satu barang itu ada karena zatnya. Yang haram karena zatnya seperti babi, guguk, anjing, apalagi. Ini minuman kapan menjadi haram? Kalau Bang Dik nyolong. Ini halal nggak? Zatnya halal, tapi karena faktor X, saya maling, saya ambil punya orang, atau saya pakai duitnya bukan dari yang halal, maka dia menjadi haram. Tapi barangnya halal nggak? Barangnya halal. Coba ingat-ingat ya. Jadi haram dan halal itu ada dua. Ada yang haram karena zatnya, ada haram karena faktor di luarnya. Musik itu hemat kami mengikuti ulama-ulama kita di Al-Azhar, di Yaman, di Suriah, di Maroko yang sanad saya bersambung ke mereka. Mayoritas mereka mengatakan bahwa musik itu haram bukan karena zatnya, tapi karena faktor X yang ada di luarnya. Itu makna hadis tadi, nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang bersamaan ada musik, itu ada biduanita. Biduanita itu maksudnya wanita, begitulah ya, paham maksudnya. Terus pakaiannya sutra. Jadi simbol dari kemewahan yang berlebihan, lalu memperturutkan nafsu syahwat, bersamaan ada musik. Jadi musiknya diharamkan bukan karena zatnya, tapi karena kondisinya. Gitu. Oleh karenanya di Maulana Rumi pakai musik, bahkan pakai tari. Enggak usah jauh-jauh, kita ke hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengizinkan seni-seni tampil di masjid. Di hadis Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah didampingi Nabi Muhammad SAW, itu nonton seni tari pedang, tari tombak dalam masjid. Jadi jangankan hadrah, tari pedang aja boleh di masjid. Ya nggak boleh ngebom nggak boleh di masjid. Terus dalam hadis yang sahih dikatakan Sayyidina Umar melewati sahabat yang suka nongkrong. Jadi memang ini mohon maaf nih mbak-mbak ya, kami ini cowok-cowok ini suka nongkrong, teteh-teteh. Jadi kalau waktu teteh berkurang karena kami nongkrong, itu bukan berarti kami menduakan dan meninggalkan, bukan ya. Tapi emang kita suka nongkrong kan, benar nggak? Jujur lah. Bukan berarti kita nggak sayang sama istri, nggak, bukan begitu. Sepakat? Sepakat. Tuh anak nongkrong semua itu. Ini bukan lagi cari pembenaran ya. Dan untungnya nongkrongnya nongkrong hikam ya. Alhamdulillah. Maka kalau datangnya lebih awal biar bisa nongkrong dulu. Oke? Oke. Baik Buya, ini ada dua lagi Buya. Yang berikutnya dari teman-teman kita dari Majelis Preman namanya, Majelis Preman. Boleh lightingnya diarahkan ke sana. Semua Mas Bintang, teman-teman yang hadir boleh berdiri sebentar, berdiri. Mas Bintang di mana? Berdiri semua. Itu nggak ada yang ada tatonya Buya. Boleh tepuk tangan buat beliau. Jadi Buya luar biasa, murid-murid. Beliau ini orang-orang yang di jalan, majelisnya itu bikin mereka jangan kembali lagi ke jalan. Tapi kalau ke jalan memberi manfaat. Bintang monggo, mau tanya apa langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Bintang dari Majelis Preman Indonesia di Tangerang. Boleh tepuk tangan lagi, pakai Indonesia lagi. Ya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Adanya waktu itu saya bicara ngobrol dengan orang yang mengerti agama katanya. Bukan Gus Dayat, guru saya tapi orang. Dia bilang, kebetulan saya main musik juga. Genre saya yang bisa dibilang wadah anak-anak yang doyan narkoba katanya. Nah dia bilang, saya sempat bingung kan, musik ini haram atau tidak? Saya tanya seperti itu. Dia jawab, musik gak haram, tapi lu memfasilitasi orang-orang untuk berbuat maksiat. Di musik genre reggae ini. Karena memang saya juga bikin event serba salah, malah lapak-lapak arak Bali yang bertebaran.
ya kan? Padahal kita mau majukin musik. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, kira-kira menurut Buya itu benar nggak omongan bahwa saya memfasilitasi untuk mereka berbuat maksiat dengan musik yang saya jalani? Karena kalau saya nggak jalani, anak istri saya kelaparan, lebih dosa saya. Om Bob Marley, Buya. Baik Bang Bintang ya. Dirimu Bang Makasih. Bintang juga sih. Assalamualaikum. Iya. Saya kaget disebut majelis preman gitu, keren itu. Saya jarang mau tepuk tangan, barusan tepuk tangan. Baik, perlu saya kasih tahu kalam-kalam ini bukan untuk cari perhatian antum yang begitu. Ya, semua yang saya sampaikan emang begitulah adanya di kitab ini dan begitu adanya di hati saya. Ya, bukan saya lagi mau cari perhatian preman. Kalau Anda nyaman dengan majelis ini, alhamdulillah. Kalau enggak, kita enggak maksa bermajelis dengan kita ya. Dan cari majelis itu bukan ngikutin nafsu juga. Misalnya nih, wah Ustadz itu cocok sama nafsu gua gitu. Jangan begitu. Cari Ustadz itu orang yang menghantarkan kita ke Allah. Walaupun yang dia ajarkan bertentangan dengan kesenangan kita. Jadi cari Ustadz itu bukan Ustadz yang memfasilitasi kesenangan kita. Dan saya minta ampun kepada Allah jika kalam-kalam saya malah membuat orang tetap bermaksiat. Ya. Kalau kita punya satu keahlian, lalu keahlian kita diminati oleh orang yang dianggap bermaksiat, apakah minat saya, hobi saya jadi haram? Gitu pertanyaannya ya. Betul. Ya, kebetulan kasusnya adalah case-nya reggae. Dan saya sampai hari ini belum ngerti-ngerti amat musik, karena pernah mengharamkan musik itu membuat kepala saya keblok untuk menikmati musik. Ya, makanya tadi saya pengen dengar versi perkusinya dan versi akapelanya. Oh, beda-beda enaknya gitu. Kalau perkusi seru, kalau akapela syahdu. Ya, ada sholawat juga begitu ya. Apa? Oh ada juga, ada sholawat yang sudah pakai alirannya Bang Bintang itu. Baik, jika ada itu terjadi gimana? Saya mau kasih tahu Bang Bintang. Walaupun kata orang, saya doktor, kata orang mimpin torekot, itu kan kata orang. Tapi saya nggak bisa masuk ke dunia abang loh. Abang bisa menjadi guru mereka. Siapa tahu lewat Bang Bintang, itu orang yang tadinya narkobaan, itu kalimat, apapun yang dibacakan masuk ke alam bawah sadar. Coba ciptakan karma kalimat yang tidak sok menggurui, tapi ada kalimat yang bening masuk ke kolbu mereka. Ya, apa kata guru kita, kakek guru kita malah ya. Syekh Yasin Al-Fadani itu punya guru Al-Habib, siapa namanya yang Johor itu, Habib Alwi Haddad ya. Yang mufti Johor, saya lupa. Kata beliau, murid itu kasih aja dia fasilitas keilmuan ya. Walaupun di hari ini malas, siapa tahu nanti Allah kemudian gerakkan hatinya lewat hujan ilmu yang kamu kasih. Maka hujani mereka dengan seni-seni positif, insya Allah satu saat kolbunya hidup. Insya Allah. Apa kata Imam Notoilah Bang Dik? Quran itu menyebut, Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati. Yuhyil mauta. Kalau orang penerjemah ketika baca beberapa ayat, ada beberapa ayat yang seredaksi dengan itu di surat Al-Hadid. Yang terbayang oleh manusia itu adalah Allah menghidupkan, menyuburkan tanah. Tapi kata Ibnu Taimiyah bukan itu. Yang dihidupkan Allah itu kolbu yang mati. Ya. Anggap nih Bang Bintang ya. Yang narkobaan itu hatinya mati. Kalau Bang Bintang gak bisa ngidupin. Tapi kalau Allah bisa hidupin gak? Bisa. Gimana caranya? Kolbu itu gak bisa disentuh kecuali dengan kolbu. Maka ciptakan reggae apa? Reggae bintang. Tapi yang pakai bintang kolbu. Ya, caranya gimana? Ini buat kias, buat analog. Imam Bukhari kalau nulis buku, beliau sholat 2 rakaat. Saya berharap beliau ini, walaupun karyanya karya kata orang sepertinya duniawi, coba sebelum nulis atau sebelum arrange satu lagu atau musik, sholat dulu. Karena musik itu yang ciptain siapa? Syaitan atau Allah? Ya, sepakat. Yang ciptain musik itu Allah apa setan? Karena kalau ente bilang setan berarti ada pencipta selain Allah. Betul gak? Yang salah itu orang menggunakan musik untuk fasilitas yang tadi. Ya. Gak usah jauh-jauh, dangdut aja ada yang begitu kok. Apakah musik Bang Haji Roma jadi haram kan?
Ya, Bang Haji kan lagi rame bab nasab aja tuh jadi rame. Gus Miftah itu kalau dia tampil dengan sholawatnya itu belakang orang mabuk loh. Itu orang mabuk mau ikut sholawat kan seru itu. Awal-awal dia di paling pojok, pacaran, terus mabuk-mabuk. Lama-lama dia ke tengah. Kalau ke tengah berani gak minum, gak berani. Jadi orang yang hasad sama majelis dia, terus ngomong ke saya, majelis dia itu apa, majelis orang mabuk. Tapi waktu saya majelis sama dia, gak lihat tuh orang mabuk. Berarti yang mabuk tuh yang di belakang, yang dia ingin ikut majelis sholawat, tapi masih mabuk, kira-kira begitu. Ya, ala kulli hal bukan, kita gak mau membenarkan yang salah, menghalalkan yang haram, tapi hikam itu bicara kolbu. Pokok masalahnya bukan kamu mabuk atau kamu tidak mabuk. Masalahnya kolbu ya. Oke, gitu Bang Bintang ya. Selamat berkarya, karya kolbu. Wah, ya. Okay. Boleh tepuk tangan lagi buat komunitas Majelis Preman Indonesia. Nanti foto ya kita ya. Ini ada satu pertanyaan lagi langsung cepat dari ini izin membacakan Bu ya. Kopiahnya mana tadi? Oh, pakai dulu. Ini ada pakai kopiah ya. Kopiah itu di kepala nggak? Maka jangan taruh di lantai. Ya, ini untung kejadian di abang nih, biar kita kasih. Jadi kalau nanti jalan kemana, taruh kopiah itu agak tinggi dikit di sini kayak, jangan taruh di tempat bokong kita atau tempat kaki. Itu adab pakai, biar kopiahnya bertuah. Minimal untuk diri kita sendiri. Gitu Bang ya? Ya, langsung dapat ijazahnya. Biasa aku pakai kopiah hitam, sekarang dia pakai. Izin membacakan dari YouTube ini. Dari Redis, dari Mojokerto, izin tanya apakah hidayah itu bisa dicabut oleh sang pemberi hidayah? Wow. Apakah hidayah yang berarti petunjuk dari Allah bisa dicabut? Hidayah tidak dicabut. Yang ada orangnya cabut dari hidayah. Karena hidayah itu dari Allah yang hadi, Allah maha memberi petunjuk. Allah itu pernahkah jauh dari kita? Tapi kita yang menjauh dari Allah. Siapa yang meyakini Allah jauh, itu akidahnya gak benar. Karena Allah mengatakan, inni qarib, aku maha dekat. Tapi kita menolak kedekatan itu. Ya kayak tetangga, bahkan ada orang serumah tapi gak sapaan. Bang Dik pernah ngambek sama istri gak? Itu langsung jauh loh. Pernah ngambek gak Bang sama istri? Langsung jauh ya teh ya, langsung jauh deh. Jadi kapan orang itu ngambek itu di hati atau di jidat? Hati. Sama orang yang kita kasihi, kita gak nyapaan, itu urusan hati. Dan kabar gembiranya, yang menggerakkan hati itu bukan pasangan tapi Allah. Maka mau kemanapun pergi, hati kita gak bisa lepas dari dia. Cuma kita yang pengen lepas. Allah itu genggam hati terus ente mau jauh. Itu yang disebut durhaka. Maka dalam Quran disebut fafirru ilallah. Kalau mau lari, larilah ke Allah. Semakin orang lari kepadanya, semakin dia free. Dia akan menjadi orang makhluk paling bebas. Boleh saya sebut kalimat itu. Jadi ahran nas wa as'aduhum. Jadi orang paling bebas, paling bahagia itu orang yang larinya ke Allah. Kenapa? Allah itu zat yang transenden. Dia nggak form, nggak structure. Dia bukan satu struktur yang harus begini, nggak. Allah itu zat yang paling unlimited, paling bebas. Paling bahagia. Paling terang gitu. Maka disebut nurun ala nur. Coba pilih, malam hari dekat cahaya atau menjauh dari cahaya? Ya. Perhatikan pohon yang jauh dari cahaya. Apakah dia subur? Maka diri yang jauh dari sang cahaya itu, Nabi Muhammad dan Allah sumber cahayanya, itu dia menjadi orang yang paling sengsara, gak bebas. Jadi kita semakin tempat kita terang, kita semakin bebas. Ya, ini beda perspektif antara ilmu tasawuf dengan ilmu zahir. Dalam ilmu zahir, mohon maaf, kita didoktrin sholat. Aksarnya kayaknya beban. Padahal kalau dalam ilmu ketasawufan, ya, sesuatu yang diajarkan itu justru membuat orang terbebas dari belenggu-belenggu itu. Nah ini yang kita sebut tadi ya, syekhuka man la yut'ibuka. Guru sejati bukan yang ngasih kamu beban wirid. Guru sejati yang kalau dia ngajar kamu, wiridanmu terasa ringan. Ya, gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah Bu ya, keren Bu ya. Jadi yang namanya amalan tuh jangan jadi beban gitu Bu ya. Ya.
caranya ilmui siapa yang kita wiridkan. Oke. Baik, pemirsa dari Majelis Ribat, kita buka halaman lagi ya. Dari Al-Hikam, kita bahas lagi, konsentrasi lagi, karena Al-Hikam ini tanpa menepi sebentar dari kehidupan, rasanya kita akan tertinggal. Kita jadi nggak paham dan tak memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikumul muttasil ila al-imam asy-syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala qaddasallahu sirrah amadanallahu bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi nafa'ati fid dunya wa dunya al-akhirah. Qal hikmah yang ke-36. Wa li an tashaba jahilan la yarda an nafsihi. Maaf, hikmah yang ke-37. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka wa 'ainul basirati yushhiduka 'adamaka liwujudi wa haqqul basirati yushhiduka wujudah la 'adamaka wa la wujudak. Sinar mata batin membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu. Penglihatan mata batin membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya. Dan hakikat mata hati membuatmu menyaksikan keberadaannya, bukan ketiadaanmu dan bukan pula keberadaan. Paham gak Barik? 100% enggak. Baik. Allah itu dekat. Itu taunya pakai apa? Ya. Sering zikiran. Emang zikirnya udah berapa sehingga merasa dekat? Salah lagi. Banyakan Azazil yang sekarang jadi iblis atau Bang Dik zikirnya? Azazil lah. Jadi kita nggak akan merasakan dekat dengan zikir Bang Dik. Enggak, soalnya aku langsung kebayang gini Bu ya. Siksaan apa yang paling menyiksa di atas muka bumi ini, tapi yang sedang disiksa tidak merasakan dia disiksa. Ya zikir, lalai berzikir. Berarti kalau orang itu sering berzikir, dia Allah pilih gitu. Yang Salah, ada salah. kalau zikir pegel nggak kakinya? Kalau nonton pegel nggak kakinya? Nah betul. Kenapa kalau nonton nggak pegel? Pernah nggak nonton tapi gelisah? Berarti nggak ngikutin, nggak connect dengan ceritanya, benar nggak? Itu pelajaran hebat dari Allah. Kita kalau mau nonton film kolbu harus ngerti jalan zikirnya. Jalan zikir itu ilmu, maka di Quran disebut di surat Muhammad 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebelum kamu baca la ilaha illallah, ilmui dulu jalan cerita la ilaha illallah itu apa aja. Ya, orang yang tidak mengilmui la ilaha illallah, dia akan terbeban bacanya gelisah. Baru zikir 10 kali udah kapan selesainya nih tasbih nih, gitu ya. Apalagi kalau Buya Aldomi ngajarin zikir 70.000 Buya ya, mana Buya Aldomi. Ya, pasti stres tuh, kabur tuh muridnya. Nah sekarang teksnya kita masuk. Kalau seandainya lampu mati, itu kita nggak sadar kalau kita lagi dekat sama siapa. Kecuali kita udah ngelihat waktu ada cahaya, benar nggak? Dalam teks ini dikatakan, syu'aul basirah, mata basirah. Basirah itu mata batin. Yushhiduka qurbahu minka. Akan membuat kamu sadar, membuat kamu menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Saya perhatiin. Jadi basiroh ini ada dua. Basiroh yang ke dunia itu namanya akal. Basiroh yang ke dalam namanya kolbu. Basiroh yang ke alam luar dunia namanya yang ke kolbu. Yang ke dalam namanya kolbu. Oke. Tapi ilmu ini masih membuat orang narsis bertuhan. Dia masih menjadikan dirinya sentral dari Tuhan itu. Jadi dia merasa Allah mandang dia. Dia masih merasa dipandang, kayaknya dirinya penting bener dipandang-pandangin Allah. Paham gak maksudnya? Jadi ente kalau masih cuma jago akal, pinter debat, pinter ilmu, pinter logika ya. Itu sibuk dengan di dalam buku ini, di dalam ayat ini, dalam hadis ini, dalam kitab tasawuf ini. Dia baca tasawuf tapi masih pakai akalnya. Itu gaya orang kampus kayak dia ini. Kan baru beres sama tarung sama dosennya. Seru kan? Di dalam kitab ini saya membaca. Jadi dia membaca tasawuf
tasawuf itu membebaskan orang dari ego, dari merasa pinter. Tapi di kampus kita kalau baca kitab tasawuf, kita merasa pinter bertasawuf gitu. Dan itu masih gagal lagi. Merasa pinter baca kitab tasawuf. Dan saya sering kena jebakan di situ. Itu ujian yang paling berat, Bang. Jadi ujian itu nggak hanya maksiat. Ujian paling berat itu ujian yang nggak kelihatan. Ujian merasa keren dengan ilmu itu lebih gawat. Apalagi yang merasa keren jadi mursyid. Ya, merasa keren jadi orang torikoh, aduh ngeri itu ya. Apalagi merasa bapaknya wali kan kayak dia ini. Jadi cahaya basiroh ya, cahaya akan membuat engkau sadar bahwa Allah dekat kepadamu. Nah, jadi yang muncul aku. Allah dekat padaku. Kalau tadi siapa yang bikin lagu Tak Terbatas? Oke. Kan ada orang nanya sabar itu terbatas nggak? Iya, kalau kamu sibuk dengan egomu. Berumah tangga kalau kita sibuk dengan cinta aku, siap-siap sakit hati tiap hari. Berteman, bermajelis, sibuk dengan aku, kalian akan tersinggung sama gurunya. Makanya ada murid tersinggung sama guru itu aneh. Lo tugas guru itu nyinggung murid. Benar gak? Kalau kalian nggak mau disinggung sama guru, cari guru lain yang kalian terima kalau disinggung sama dia. Itu sebabnya suami istri itu sulit menerima kalam pasangannya karena dia nggak memandang suaminya atau istrinya sebagai guru. Jadi dia memandang pasangannya memang pasangan bukan guru. Nah, kalau itu kondisinya kalian harus cari guru sama-sama. Jangan gurunya sendiri-sendiri, nanti lain lagi kejadiannya. Ya. Wa ainul basira. Kalau cahaya mata hati itu kita merasa disaksikan. Yang kedua, level 2 nih. Mata hati, bukan cahaya hati. Si mata hati tushhiduka adamaka biwujudi akan membuat kamu merasa tiada bersama wujudnya. Ya, terserah paham atau enggak nih. Gini aja deh. Bang Dik sebagai seniman atau abang semua ini, kalau ketemu seniman yang senior, yang keren banget, kita ngerasa nggak ada loh, aku nggak ada apa-apanya depan dia. Pernah ngalamin gitu gak? Mirip begitu. Mirip begitu. Seorang murid itu, kapan dia akan cepat sampai kepada Allah? Dia kalau bersama gurunya, dia merasa wujud dia kayak lebur dalam gurunya. Dia ngerasa tiada. Ya, cari guru yang begitu. Tapi guru yang begitu tuh gak ada kalau si murid gak tasdik. Jadi mau cari ke Mekah, ke Madinah itu gak ketemu. Jadi Mekah, Madinah itu kolbumu. Ya. Jadi Ka'batullah itu zahirnya ya Ka'bah yang di sana. Tapi Ka'batullah yang hakikat kata Imam Ghazali kolbumu. Jadi kalau mau cari guru itu memandangnya bukan pakai peta atau cari di YouTube. Tapi pandang di kolbu. Nanti kolbu kita akan bimbing ke sana. Walaupun pikirannya gak percaya, masa dia guruku? Tugasnya ini kan kritis. Tapi kalau tugasnya ini dia menerima. Maka cek kalau datang ke orang yang muncul itu kritik atau taslim, nerima. Kalau kritik berarti kita masih pakai mau ketemu guru yang level wali kutub juga sama aja. Dia wali kutub tapi kita pakai nanti kalau bisa ketemu dia emang keren tapi gitu, pasti ada tapinya. Dan yang terakhir kata beliau wa haqqul basira, pandangan batin yang hak. Yang ini absolut, yang disebut absolut. Kalau tadi masih ada subjek. Engkau merasa dirimu tiada, tapi kan engkau masih merasa. Berarti masih ada engkau, masih ada aku. Aku merasa tiada bersamanya, tapi kan masih ada aku. Ya toh? Rasa